Selamat pagi, ATT 259 Alpha. Pada pertemuan pertama ini saya akan bicara mengenai top overhaul dalam sistem perawatan permesinan kapal. Nah, kita tahu bahwa di dalam sistem perawatan permesinan kapal ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah perawatan berencana, dan yang berikut adalah perawatan insidentil atau breakdown maintenance. Dalam dua tahapan ini, maka kita bisa bagi lagi kepada tahap-tahap yang berikut, yaitu perawatan berencana ini atau planning maintenance system ini. Tahapan yang pertama adalah perawatan pencegahan. Artinya bagaimana kita merawat, kita mencegah, preventif, sehingga tidak terjadi breakdown maintenance. Contohnya, apabila kita akan berlayar, maka kita otomatis kita sudah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan persiapan untuk berlayar. Mencegah jangan sampai kita sementara berlayar ada kerusakan. Apakah mengetes tes injektor, bersihkan saringan, dan lain-lain. Jangan sampai kita sementara berlayar di laut, karena injektornya bermasalah, kita stop. Dan kita tes injektor dulu. Ini hal-hal yang harus dicegah. Makanya ini disebutkan adalah perawatan pencegahan. Karena kita tidak mau jangan sampai terjadi perawatan insidentil atau breakdown maintenance. Yang berikutnya kita akan masuk kepada perawatan periodik. Perawatan periodik itu artinya perawatan untuk memantau kondisi. Artinya ketika saya melaksanakan satu pekerjaan, melaksanakan mengganti rim piston, katakanlah begitu, atau saya menggantikan metal jalan, maka saya harus memantau kondisinya. Memantau kondisinya peralatan, equipment yang saya ganti ini, spare part yang saya ganti ini, kondisinya bagaimana setelah saya running. Itu namanya perawatan pemantauan kondisi. Lalu yang berikut adalah perawatan mengenai pengukuran berkesinambungan. Di dalam sistem perawatan harus ada pengukuran. Supaya saya bisa mengetahui waktu saya bongkar pertama berapa ukurannya, dan setelah saya sudah berjalan beberapa tahun lagi, begitu saya bongkar lagi, saya sudah bisa mengukur lagi. Loh, ini ada perbedaan, kenapa? Baru saya bisa evaluasi. Ada kalanya kita di kapal itu lupa dengan pengukuran-pengukuran itu. Apalagi kita baru masuk kepada sistem top overhaul. Nah, di dalam top overhaul ini, maka yang harus diukur adalah spindle dan gauge. Spindle dan gauge itu harus diukur. Berapa diameter spindle-nya? Berapa inside diameter daripada gauge-nya? Itu diukur. Karena sudah wear, karena sudah melewati limit, maka kita harus ganti. Ini yang disebut adalah pengukuran-pengukuran. Kalau bicara top, karena hari ini kita masih bicara top, maka di dalam top overhaul, pengukuran hanya dilaksanakan pada waktu pengukuran diameter spindle dan diameter daripada guide. Guide itu artinya tempat pergerakan daripada spindle itu. Dan semua ada di silinder head. Di silinder itu juga ada safety valve, ada air static valve. Kita perlu merawat ini juga, kita bersihkan juga. Ini perawatan-perawatan yang masuk dalam kategori top overhaul. Tapi tidak tertutup kemungkinan di dalam proses top overhaul ini
saya harus mengecek lagi fuel oil pump atau bos pump. Bisa saja terjadi apabila dalam pengoperasian kita itu bos pump ada bermasalah. Kita perlu cek. Nah, pada waktu saya mengadakan top overhaul pada silinder nomor 1, katakanlah begitu, maka setelah saya membuka, maka saya pasang lagi, setelah saya melaksanakan penggantian spare part dan seterusnya, maka saya harus menyetel klep, mengambil valve clearance. Bukan nomor 1 saja yang saya mengambil valve clearance, semua silinder harus saya ambil valve clearance-nya. Valve clearance itu kan kita setel klep gitu. Mengambil valve clearance ini kan berbeda-beda setiap mesin. Ada yang klep isapnya dan klebonya sama, ukurannya sama. Ada juga yang beda, klep isap dan klebon beda. Tergantung dari tipe mesin. Dan harus kita mengukur itu, mengambil valve clearance pada waktu kita melepaskan silinder head yang kita pakai. Lalu perawatan ini harus mengacu kepada jam kerja. Misalkan di dalam instruction manual book dikatakan bahwa top overhaul pada jam kerja 1.500 jam kerjanya 1.500 jam, maka saya begitu sampai di 1.400 1.300 saya sudah mulai mempersiapkan peralatan untuk penggantian spare part pada saya top overhaul. Karena saya menyangkut top, maka saya harus mempersiapkan. Kita buka di dalam spare part list. Yang kita lihat berapa spindle inletnya, berapa spindle exhaustnya, ada spring rocker arm, ada bushing rocker arm. Yang kita lihat di sini. Kalau tidak ada, kita minta. Begitu juga dan kita harus menyiapkan packing kit, inlet, dan exhaust valve. Exhaust dari packing. Karena begitu saya membuka silinder head, saya otomatis melepaskan inletnya. Exhaust inletnya saya lepaskan. Exhaust pipe-nya saya melepaskan. Tentu ada packing. Kalau tidak ada packing, bagaimana saya mau pasang? Nah, inilah perlu kita minta untuk mempersiapkan untuk top overhaul. Jadi top overhaul ini berdasarkan jam kerja. Kalau dalam running condition, kita melaksanakan top overhaul. Tetapi lain halnya dengan saat saya docking repair. Docking repair. Berarti semua silindernya diangkat, dibersihkan semua, mengganti spare part-nya semuanya. Mengganti inlet valve, mengganti exhaust valve semuanya. Berarti spare part yang saya ganti itu jam kerjanya kembali 0, posisi 0. Karena spare part yang saya ganti semuanya. Inlet atau exhaust 0. Berarti semuanya posisi 0. Dari silinder 1 sampai silinder 6 adalah 0. Tetapi kalau saya top overhaul dalam running kondisi, dalam perjalanan operasional, maka tentu beda. Ketika saya mengangkat nomor satu, mengganti dia punya spindle in out, mengganti guide-nya, otomatis silinder itu guide-nya dan spindle in out-nya sudah pada posisi 0. Berarti saya mulai start awal lagi dengan jam kerja adalah 0. Otomatis beda dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka itulah pentingnya kita harus melaksanakan pengecekan jam kerja yang kita harus rekod setiap saat. Supaya kita bisa melaksanakan perawatan.
Tidak mungkin kita main buka saja. Main buka saja itu apabila terjadi perawatan breakdown maintenance. Sudah rusak dulu baru kerja, kan begitu. Kita tidak ada pencegahan, tidak ada pengukuran, dan seterusnya. Ntar aja deh rusak dulu baru kerja. Tidak bisa. Itu planning maintenance cara kerja tidak seperti itu. Nah, bicara sistem perawatan ini adalah top overhaul merupakan perawatan tahap pertama. Tentu berdasarkan jam kerja. Lalu yang kedua kita akan masuk pada mayor overhaul. Nah, tahap ketiga adalah general overhaul. Mayor overhaul dengan general overhaul itu adalah sebetulnya tujuannya ialah untuk mengembalikan engine performance lagi kepada kondisi 100%. Artinya seluruh equipment diganti. Mayor dan JO itu beda jam kerja saja. Kalau mayor 8.000 sampai 16.000. Kalau dia punya general itu 24.000, 16.000 sampai 24.000 secara teoritis. Tapi semua itu kita mengacu kepada instruction manual code. Top overall berapa jam kerja, mayor overall berapa jam kerja, JO berapa jam kerja. Tapi yang jelas bahwa mayor overhaul dan general overhaul adalah mengembalikan lagi kepada engine performance. Jadi pada waktu ketika saya top overhaul, maka yang harus saya ukur adalah spindle, diameter spindlenya, dan diameter, inside diameter dari guide. Ini kita perlu ukur. Kalau sudah limit, kita ganti. Atau pada saat saya top overhaul, seating spindle-nya sudah menipis. Seating di cylinder head sudah menipis. Maka kita perlu ganti. Karena sudut kemiringannya adalah 45 derajat. Dudukan spindle. Seating spindle pada seating cylinder head. Kalau sudah menipis, ganti. Karena ini akan membuat risiko terjadi kebocoran pada spindle-spindle tersebut. Dan risikonya adalah bisa terjadi keretakan pada setting spindle. Ini yang kita perlu jaga. Nah, kalau bicara mengenai mesin 4 tak, ini adalah sistem mesin di mana indirect system. Di mana mesin ini memakai gearbox. Indirect system itu memakai gearbox. Artinya hubungan tidak langsung. Begitu. Nah, ketika kita start engine, maka as propeller belum bisa berputar. Karena as propeller itu berputar jikalau ada pengaturan dari gearbox itu. Nah, secara otomatis putaran engine MCR pada mesin diesel kita tidak sama dengan putaran as propeller. Karena gearbox yang akan mengatur itu. Maka di dalam gearbox itu ada ratio gearbox. Perbandingan putaran antara mesin dan as propeller. Di situ ada ratio gearbox di situ. Katakanlah rationya adalah 4:1. Berarti andai kata RPM MCR-nya kita adalah 500 putaran per menit, maka putaran as propeller adalah 500 dibagi 4. Menjadi 125 putaran per menit. Atas dasar inilah, maka saya bisa menghitung kecepatan baling-baling saya. Otomatis mengacu kepada pitch propeller. Pitch propeller itu artinya satu kali putaran as propeller, kapal akan bergerak maju atau mundur sebesar nilai pitch. Tergantung dari putaran itu. Beda dengan mesin 2 tak.
Mesin 2 tak ini adalah mesin yang putaran lambat, maksimum 150 putaran per menit. Dan dalam mesin 2 tak ini ada dia tipe yang adalah crosshead. Ada piston crown, ada piston skid, ada piston rod, ya. Lalu masuk ke crosshead, baru masuk lagi di connecting rod, baru masuk di crankshaft. Tetapi kalau mesin 4 tak, dari piston skid, connecting rod, dan dikoneksi dengan crankshaft. Beda, konstruksinya beda. Kemudian pada pergerakan mesin 2 tak atau crosshead ini, putaran mesin sama dengan putaran as propeller. Karena dia direct system, hubungan langsung. Pengaturan maju, mundur, dan stop ini diatur oleh diesel block. Yaitu ada kem maju dan kem mundur dan stop. Jadi kalau putaran engine saya adalah 125, waktu saat berikan maju, posisi maju, maka putaran as propeller adalah 120 juga. Jadi ini menandakan bahwa putaran engine pada crosshead sama dengan putaran as propeller. Maka saya bisa menghitung kecepatan balik-balik. Karena tentu ada pitch propeller. Pada setiap propeller ada pitch-nya. Nah, untuk mesin 2 tak, apabila engine stop, maka mesin stop total. Kita unset lagi, baru mesin hidup lagi. Kemudian as propeller berputar lagi. Mari kita pahami ini secara bagus. Yang berikutnya adalah mesin 2 tak tidak ada klep piston. Yang hanya ada adalah klep buang yang bisa mengeluarkan gas bekas, sisa-sisa pembakaran di dalam ruang kompresi. Memakai klep buang. Hanya ada klep buang, tidak ada klep piston. Mesin 2 tak ada pompa bilas. Pasti ada turbo charge. Mesin 4 tak, mesin diesel 4 tak atau 2 tak, pasti ada turbo charge. Pasti ada teknologi turbo charge. Karena teknologi turbo charge ini dipakai pada mesin diesel untuk sisi blower side memasukkan udara baru dalam sistem. Lalu sisi turbin side akan mengeluarkan gas bekas ke atmosfer dari sisi turbin. Mesin 4 tak juga seperti itu. Dan mesin 2 tak tidak ada klep piston karena dia adalah pembilasan memanjang. Pembilasan memanjang. Mesin 2 tak adalah pembilasan memanjang. Melingkar, memutar, membalik, dan memanjang. Untuk kondisi mesin baru sekarang, yang mesin 2 tak adalah sebagian besar memakai sistem memanjang. Begitu. Karena dia tidak punya klep piston, hanya ada klep buang, sehingga pada waktu saya mau merawat klep buang, saya tinggal melepaskan saja rumah klep buang itu, karena dia tidak menyatu dengan silinder blok. Kecuali saya mau melepaskan silinder liner atau melepaskan piston, baru saya melepaskan silinder blok. Nah, di dalam mesin 4 tak dikatakan silinder head. Begitu. Silinder blok atau silinder cover sama saja. Melepaskan silinder cover yang duduk di blok atau silinder blok,
baru saya bisa melepaskan piston dan ringnya. Tetapi kalau saya hanya mau melepaskan klip buang, saya tidak usah lagi melepaskan silinder cover, tidak usah. Melepaskan saja rumah silinder exhaust valve dan saya bersihkan. Melepaskan gate-nya, melepaskan equipment dalam rumah exhaust valve itu yang kita repairing. Repairing bisa dikirim ke expert, ya, ke kontraktor, supaya list bisa, atau juga kita bisa kerjakan di kapal kalau ada peralatannya. Itu beda, ya, beda antara mesin 4 tak dan 2 tak. 4 tak ada dia crosshead, 2 tak adalah crosshead, 4 tak adalah dia inline system. Inline system itu artinya dari piston scale, connecting rod, dan crankshaft. Ini adalah sistem top overhaul yang kita laksanakan pada mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Ya, perlu ada pengukuran mengenai spindle-nya, diameter guide, inside diameter guide-nya. Harus diadakan pengukuran seperti itu. Harus kita periksa juga semua peralatan-peralatan yang ada di cylinder head atau cylinder cover pada mesin 2 tak. Safety valve-nya, air starting valve-nya, aktuator untuk mesin 2 tak. Dan aktuator ini berfungsi untuk membuka dan menutup buang. Yang cara kerjanya adalah hydraulic system, tetapi mengacu kepada fairing order, urutan penyalaan. Kalau mesin 4 tak, maka pergerakan klep isap dan klep buang itu diatur oleh pushrod yang berhubungan dengan camshaft. Pushrod ada pushrod inlet, cam inlet, dan pushrod juga berhubungan dengan cam outlet. Sementara knock and as berhubungan dengan fuel oil pump. Di 2 tak juga seperti itu. Di 2 tak kan tidak ada pushrod. Tidak ada pushrod di situ. Tidak ada, bukan tidak ada, ada pushrod, tetapi dia tidak ada cam inlet. Tidak cam inlet di situ. Dan dia tidak punya, dia tidak ada bisa. Yang ada adalah cam outlet dan knock and as. Karena cam outlet ini akan berhubungan dengan aktuator, sehingga mengatur pergerakan menutup dan membukanya klep buang. Oke, demikianlah pertemuan pertama pada hari ini. Kita akan masuk lagi pada pertemuan kedua dengan materi adalah general overhaul. Terima kasih, sampai ketemu lagi.